Oke, kali ini gue bakal bahas yang sedikit ringan-ringan aja. Gue pengen bahas hal-hal yang bisa merusak hubungan dalam sebuah hubungan. Jadi kayak gue udah mengalami beberapa kali dalam hubungan dan itu semuanya uh, bisa dibilang ya selesai. Dan saat ini gue masih sendiri dan gue punya beberapa evaluasi terhadap hubungan ini dan juga evaluasi dalam hubungan-hubungan sebelumnya. Dan gue melihat mostly itu tuh besar kemungkinan yang paling pertama itu karena suatu hal preferensi. Jujur, semua orang itu berhak yang namanya punya preferensi. Lu pengen punya cewek yang A, B, C, dan juga yang cewek juga pengen punya yang A, B, C. Sebenarnya itu nggak salah. Itu bener-bener hak kalian. Cuma gimana ya? Gue dulu pernah jatuh hati sama perempuan, nggak sampai pacaran sih, tapi gue nyaman ngobrol sama dia, komunikasinya enak, cuma gara-gara terhalang sama preferensi jadinya gue kayak nolak perempuan itu gitu loh, padahal mostly dia benar-benar baik. Dan akhirnya gue setelah dari situ kayak ngubah cara pikir gue, kalau misalnya ada cewek yang bikin gue nyaman, komunikasinya enak, itu lebih baik gue dapetin dia, terus gue berkembang bareng. Misalnya emang kalau misalnya ada kekurangan dalam preferensi gue, contohnya kayak dia mungkin fisiknya bla 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 bla, mungkin kita bisa pakai skincare atau olahraga. Jadi gue lebih fokus mengembangkan dia dan mengembangkan hubungan gue sama dia. Dan itu terjadi di beberapa hubungan gue sebelum-sebelumnya juga. Jadi gue buang mindset kalau gue harus benar-benar dapetin preferensi yang gue mau. Justru gue malah sekarang pengennya dapetin yang dimana gue benar-benar nyaman dan komunikasinya enak dan juga mau sama-sama berkembang. Ya itu sebenarnya juga masih dalam lingkup preferensi, cuma preferensi di sini tuh gue lebih menekankan soal bentuk fisik ya mungkin ya, karena banyak sekali orang yang dimana terlalu buta dengan preferensi dia, akhirnya dia memilih untuk nggak ada pasangan, memilih untuk kayak bla 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 bla. Bahkan ada yang gila sama preferensi fisiknya. Contoh, dia rela berhubungan sama ini atau pacaran sama ini, tapi endingnya mereka dapat yang toksik. Tapi sesuai preferensi fisik yang mereka mau gitu loh, ganteng atau cantik. Jadinya benar-benar ngerusak pikiran kalian, bahkan bisa merusak masa depan, gue bisa bilang. Karena apa ya? Terlalu banyak preferensi di pikiran kalian, itu kalian jadi kayak dipenuhi dengan banyak pilihan-pilihan yang gak realistis sebenarnya. Gue tekankan sekali lagi, sebenarnya gak masalah punya preferensi fisik ya, sebenarnya gak masalah. Cuma gue pengen bilang ini sebenarnya bukan yang utama, bukan hal yang utama yang lo harus dapetin. Terus juga kalau gue itu menekankan kalau dari hubungan-hubungan gue sebelumnya tuh dimana sosial media itu benar-benar menghancurkan hubungan lo. Jadi itu gue ngeliat nggak dari contoh kasus gue doang ya, tapi dari beberapa teman-teman dan juga mungkin kalian ada yang relate. Kalau setiap kita lagi ada masalah, itu pasti ujung-ujungnya TikTok, ujung-ujungnya sosial media. Ambil kata-kata bijak dari sosial media, terus ditunjukin ke pasangannya, ini harusnya begini. Nggak begitu, men. Nggak begitu. Kuncinya sebenarnya biar nggak ini jadi masalah, itu setiap ada masalah, kompromi. Kalau bisa kompromi, ketemu, ngomongin gimana enaknya, gimana baiknya. Bukan lu ngambil salah satu kata-kata dari filsuf, kata-kata bijak soal hubungan, harusnya begini. Biasanya ngambilnya dari kata-kata podcast seseorang ya, soal bla 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 bla. Kalau gue tuh ini bla 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 bla. Sebenarnya yang diomongin dari kata-kata sosial itu nggak salah, cuma lu jadiin alasan itu, kata-kata itu, video itu buat penyelesaian
masalah hubungan lo, dan itu bener-bener enggak banget menurut gua. Dan ya beberapa hubungan gua sebelumnya juga, bahkan yang terakhir kali juga itu kayak gitu, dan itu bener-bener membuat gua kayak, kenapa nggak melakukan yang lebih efektif, yaitu komunikasi, ketemu, kompromi, dan itu yang paling paling baik gitu loh. Satu udah, yaitu preferensi yang terlalu diutamakan, dan yang kedua itu sosial media menghancurkan pola pikir pasangan, dan juga sosial media juga bikin kita, preferensi kita jadi makin liar gitu loh, karena kita sering lihat ini, lihat itu, dan kita terlalu fokus hubungan orang lain. Contoh kayak misalnya, oh hubungan ini udah ceweknya cantik, cowoknya juga ganteng, terus juga dia baik, kata-katanya santun atau apa, ya jadinya kayak sedikit lu nggak menjalankan apa yang ada di depan mata lu gitu loh. Lu malah fokus ke lebih yang cara lu juga nggak pernah ngeliat langsung keadaan yang lu lihat itu gimana. Contoh kayak yang tadi, menurut lu di sosial media itu ada pasangan yang baik, yang cowoknya ganteng, ceweknya juga cantik, terus ini, terus kata-kata ini, terus gak good boy atau apalah, itu sebenarnya lu juga nggak tahu kan di belakangnya seperti apa, karena ya lu cuma tahu hanya yang mereka tampilkan aja. Begitupun lu kalau misalnya pacaran, yang orang-orang tahu ya cuma ya sekedar luarnya aja gitu loh. Nah, lu fokus sama apa yang ada di depan lu aja, jangan mencoba untuk mencari apa yang gak lu punya, tapi fokus apa yang lu punya. Kalau lu udah punya yang A, ya udah A aja gitu, nggak usah nyari yang B, C, D, E, karena lu nggak bakal ada kepuasan di sana. Ya mungkin selingkuh ya, mungkin ya dalam bahasa kasarnya. Terus juga apa ya, preferensi yang terlalu liar juga membuat lu terhambat pikiran lu, karena lu cuma, menurut gue ya, lu hanya ingin mendapatkan sesuatu yang udah jadi. Sesuatu yang udah jadi itu contoh kayak lu pengen cewek yang badannya ramping, bla 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 bla, tapi sedangkan lu, mohon maaf, mungkin gendut, obes, hitam, ya bener tuh lu bakal dapet gak? Ya memang ada contoh kasusnya yang dapet, orang cowoknya yang jelek banget terus dapet cewek yang cantik, atau cewek yang jelek banget terus dapet cowok yang cantik, dan begitu ada contoh kasusnya, beneran ada. Atau misalnya cewek yang lebih tinggi terus, atau enggak bla 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 bla, ada contoh kasusnya. Cuma biar realistis aja lah, kalau lu pengen dapetin hal yang sebegitu besarnya, lu juga harus menyiapkan diri lu untuk upgrade. Kalau misalnya lu dapet yang setara sama lu, sama-sama upgrade diri. Walaupun nih misalnya lu dapet pasangan, tapi pasangan itu belum sesuai preferensi fisik lu, ya lu lebih baik, menurut gue ya, walaupun lu misalnya ada nyaman, rasa nyaman di sana, lu lebih baik yang namanya sama-sama berkembang. Contoh misalnya lu berdua sama-sama gendutnya, mendingan lu kembangin diri, nge-gym ataupun skincare, sama-sama lebih baik. Banyak kok contohnya juga. Nah, terus juga apa namanya, gini, lebih baik lu fokus sama diri lu sebelum lu dapat pasangan. Lu fokus diri lu bisa ngontrol diri atau enggak, lu juga bisa berkomunikasi dengan baik atau enggak, lu mampu nggak merubah diri lu kalau misalnya ada sebuah kesalahan, dan juga lu mampu nggak konsisten untuk merubah fisik lu. Karena gue setiap menjalankan hubungan gue yang sebelum-sebelumnya, gue tuh pasti langsung nge-gym, gue langsung lari, gue rajin olahraga, karena itu bikin gue semangat, dan juga gue pengen tampil lebih percaya diri untuk mantan-mantan gue sih. Sebenarnya mantan gue nggak pernah nuntut sama sekali fisik gue harus kayak gimana. Cuma gue hanya mempersiapkan diri aja, kayak ingin mengupgrade diri aja biar mereka tuh sama gue tuh nyaman, dan it works. Jadi kalau lu nggak menemukan cahaya matahari, maka
jadilah cahayanya gitu ya. Mungkin kata-kata penutup yang bisa gue kasih ke lo itu, ketika lo tidak menemukan cahaya matahari, maka jadilah cahayanya. Tapi ini bukan soal matahari. Jadi mungkin segitu aja. Lo mungkin kurang-kurangin yang namanya preferensi berlebihan, tapi lebih baik lo upgrade diri. Lo kurang-kurangin yang namanya sosial media atau penyelesaian lewat kata-kata sosial media, diganti lebih baik yang namanya komunikasi, ketemu, dan juga kompromi. Dan oke, mungkin segitu aja yang bisa gue kasih video ini. Dan ini cuma opini gue doang ya, bisa salah dan mungkin kurang bijak juga atau apa. Kita sama-sama buka diskusi di kolom komentar. Oke, ciao.